Pernah nggak sih kamu melewati momen ini? Untuk teman-teman yang memelihara akuarium air laut, pasti teman-teman sebelumnya melakukan proses cycling. Entah dalam waktu 1 bulan atau mungkin bisa berbulan-bulan lamanya. Tapi pernah nggak teman-teman kepikiran memasukkan biota laut, entah ikan atau invertebrata selama masa cycling, dengan tujuan untuk mempercepat proses cycling? Biasanya biota yang lumrah digunakan para river, kalau nggak bintang laut, ikan nemo, atau salah satunya ikan damselfish, atau untuk mempermudah penyebutannya, bagaimana kalau kita sebut saja ikan betok. Lalu kenapa sih kalau cycling itu harus dibantu dimasukkan ikan atau invertebrata gitu? Ya jawabannya untuk membantu proses nitrifikasi agar lebih cepat terbentuknya. Agar proses cycling cepat selesai, lalu kita bisa memasukkan biota laut apa aja yang kita suka. Lalu kenapa sih harus ikan betok? Ya karena ikan ini tuh bandel banget, bisa bertahan dengan parameter air yang buruk sekalipun. Ikan ini tuh terkenal banget gak gampang mati, makannya gampang, apa jadi lahap, dan bisa bertahan di parameter air yang sangat jelek sekalipun. Makanya teman-teman sering pakai untuk bantu proses cycling. Biar nggak penasaran, gimana kalau kita bahas mengenai ikan ini? Ikan betok atau sebutan kerennya damselfish ini ada banyak jenis yang biasa dipelihara di akuarium air laut. Dan sebagian besar spesies ikan betok itu berukuran kecil, dengan spesies terbesar berukuran sekitar 30 cm. Kebanyakan spesies ikan betok itu hidup di perairan air laut, tetapi ada juga yang hidup di air payau atau air tawar. Biasa ditemukan di negara beriklim tropis, salah satunya ya Indonesia. Ikan betok ini memiliki banyak warna yang mencolok, seperti warna biru, kuning, merah, dan perpaduan warna biru dan kuning. Di habitat aslinya, ikan ini hidup di antara terumbu karang, sela-sela live rock, atau bahkan bisa bersimbiosis dengan anemon sekalipun. Lalu untuk teman-teman yang baru memulai hobi memelihara akuarium air laut ini, biasanya ikan ini jadi salah satu pilihan karena perawatannya yang mudah dan gampang menerima makan. Untuk ikan betok ini bisa dipelihara dalam jumlah banyak dan akan sangat terlihat lebih cantik saat berenang dalam berkelompok atau schooling. Ya, kamu nggak salah kalau memang tertarik dengan melihara ikan ini, karena warnanya yang sangat menarik, perawatannya yang mudah, serta harganya yang tergolong murah. Sehingga karena faktor itulah teman-teman kepikiran memasukkannya ke dalam akuarium.
Di habitat aslinya, ikan betok ini memakan biota laut yang berukuran kecil seperti krustasea, algae, dan beberapa ikan betok memakan plankton dan isopoda. Sehingga saat dipelihara di akuarium, memberi makan ikan ini cukup mudah. Gimana kawan? Udah mulai ada bayangan mengenai ikan betok ini? Namun sedikit informasi, kalau akuarium kamu berukuran kecil dan hanya mampu menampung beberapa ikan kecil saja, mungkin kamu harus berpikir 2, 3, sampai 4 kali bila mana ingin memasukkan ikan betok ini ke dalam akuarium kamu. Kenapa demikian? Karena mayoritas ikan betok ini hidup berkelompok dengan karakter yang sangat teritorial. Ikan betok ini memiliki sifat yang temperamen, sehingga dia agresif mempertahankan daerah kekuasaannya dan bisa jadi galak dengan ikan lain di dalam akuarium. Maka dari itu, kalau teman-teman berpikir memelihara ikan betok di akuarium laut yang relatif kecil, besar kemungkinan ikan betok ini akan membuli ikan lain yang memasuki wilayah teritorinya. Jadi sedikit saran untuk teman-teman yang memulai hobi akuarium air laut ini, coba pikirkanlah kembali sebelum memasukkan ikan apapun ke dalam akuarium kalian. Entah suatu biota itu membawa dampak positif atau negatif. Sebenarnya tidak jarang, setelah proses cycling selesai, ikan betok ini akan diambil atau diganti dengan ikan lain yang punya penampilan lebih menarik dan ramah terhadap ikan lain. Nah, segitu aja sekiranya bahasan kita mengenai ikan betok ini. Tipis-tipis aja ya guys, semoga penjelasannya mudah dimengerti. Mengingatkan kembali untuk jangan lupa dibantu like dan support channel ini dengan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih, salam sejahtera dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.